Pak Riyamza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatah kita udah diambil Pak Ali semua nih Bang Karni. Enggak, jatah Anda tersendiri. Ya, saya sebenarnya ingin bicara beberapa poin. Ya. Pertama tentu karena tuntutan dari topik, kita mesti mulai dengan membuat evaluasi supaya kita tahu debat yang kemarin itu posisinya seperti apa. Meskipun tadi setelah mendengar salah seorang panelis di sini, Pak Margarito, ternyata memang ruang untuk menyiapkan satu tema yang besar itu memang tidak ada. Jadi karenanya wajar kalau KPU yang kita persalahkan gitu. Dan karena itu saya tadi mau mengatakan debat pertama itu mengecewakan, tetapi ini mengecewakan, nyerempet-nyerempet, memalukan gitu. Karena ada reduksi terhadap presidensialisme. Ya. Ini cita rasa kita tentang negara kita, ya, tentang negara besar ini, dan cita rasa kita tentang pemimpin itu mengalami reduksi yang luar biasa. Dan itulah yang saya karena hadir di acara itu, di debat itu, duduk di depan, jadi kayak rada-rada harap-harap cemas, tiba-tiba keluar pertanyaan yang biasa kita dengar gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Jokowi nyuruh menghafal Pak Prabowo, tolong hafalkan Pancasila misalnya kayak begitu. Jadi tiba-tiba saya khawatir akan terjadi seperti itu. Atau Pak Prabowo bilang tolong sebutkan 5 nama ikan laut. Gitu. Itu kan nyaris begitu. Kualitas daripada debat itu, karena saya dulu sering diutus oleh sekolah saya untuk cerdas cermat kah namanya, cerdas tangkas kah namanya, kira-kira polanya seperti itu. Regu A, waktu 1 menit, sebutkan apa bunyi pasal sekian Undang-Undang Dasar 45. Tet, ya, dipencet begitu. Untung nggak ada pet-petnya itu, tapi hampir itu. Karena itu kemudian ini semacam reduksi yang luar biasa. Ya, padahal ini sekali lagi presidensialisme, presiden. Yang kita ingin ketahui dari awal itu sudah kita sampaikan kisinya pada ILC minggu sebelumnya, Bang Karni. Ya, dan saya kira kualitas perdebatan kita di ILC ini harusnya begitu. Coba bayangkan aja, kenapa orang-orang dari kedua kubu itu tetap datang ke ILC? Itu karena ada perasaan bahwa Bang Karni sebagai moderator memang bersikap adil kepada kedua belah kubu. Jadi kekhawatiran apa kiranya kita nggak bisa percaya bahwa ada orang seperti Bang Karni yang menguasai salah satu dari tema itu, ya misalnya tema yang pertama kemarin yang saya sebut sebagai tema terpenting, itu orang seperti Bang Karni yang duduk sendiri aja, bila perlu dia keliling gitu, nanyakan, konfirmasi, tadi seperti usuran dari Bung Effendi, tidak perlu ada iklan, biar aja mereka saling potong tapi ditengahi supaya jangan terlalu kacau, sehingga konstruksi dari persoalan itu pada levelnya, ya pada skalanya, itu betul-betul terasa begitu. Sehingga perdebatan itu presidensial sifatnya gitu. Tadi saya mau melanjutkan Pak Margarito sebenarnya. Selainnya itu kenapa disebut presidensial itu Pak Margarito? Kita ada perdebatan di DPR itu berkali-kali. Ingin membuat undang-undang tentang kepresidenan atau lembaga kepresidenan. Dan perdebatan itu selalu gagal.
dilacak itu asal muasal kegagalannya itu karena lembaga kepresidenan itu terlalu besar dia. Jadi meskipun undang-undang dasar kita ini sudah diamandemen 4 kali, tapi presiden itu memang masih sangat kuat, masih sangat berkuasa, dan skala dari persoalannya itu masih sangat besar, sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa diatur dalam satu undang-undang. Karena kalau dilihat di undang-undang dasar kan ada 4 atau ada 12 pasal yang mengatur, lebih kurang yang 14 pasal yang mengatur tentang presiden itu, mayoritas tuh prosedur, pemilihan, syarat-syarat, sumpah dan sebagainya. Tapi yang lain adalah kewenangan dan kewenangannya itu tidak banyak. Tetapi pokok-pokok sehingga hampir di semua undang-undang itu ada kewenangan presiden. Nah inilah yang kadang-kadang kurang disadari oleh KPU dan juga oleh kandidat. Dia nggak sadar bahwa yang kita uji ini raksasa, ya kan? Kalau kita menguji raksasa ya kita uji keraksasaannya gitu. Jangan nguji raksasa tapi diuji main kelereng. Ini kan nggak benar gitu. Tapi kalau menguji kekuasaan presiden, cara seseorang memahami presiden itu harus dengan skala yang dia amanahkan oleh undang-undang dasar. Jadi misalnya presiden itu adalah eksekutif. Presiden juga adalah legislatif. Itu orang kurang paham itu ya. Presiden juga adalah judikatif. Karena itu di ujung presiden itu bisa mengampuni, bisa mengeluarkan gerasi, amnesti, rehabilitasi, abolisi. Dalam legislasi presiden juga adalah pembuat undang-undang, jangan lupa. Semua undang-undang di DPR itu dibahas bersama dengan presiden. Dan presiden dapat mengusulkan undang-undang. Bahkan dalam tren kerja DPR, mayoritas undang-undang itu diusulkan oleh presiden. Bukan cuma itu, presiden itu lebih efektif sebagai legislatif. Kenapa? Karena presiden bisa membuat undang-undang sendiri. Dia bisa panggil Profesor Yusril malam-malam, Prof saya ingin bikin perpu tentang ini, atau undang-undang tentang ini, tolong draftkan saya, besok pagi saya umumkan, saya mau masukkan ke dalam lembaran negara, dan itu jadi undang-undang langsung efektif hari itu juga. Kecuali setelah sebulan dia ditolak oleh DPR, baru dia batal menjadi undang-undang. Jadi presiden ini adalah raksasa, dia adalah judikatif, dia adalah legislatif, apalagi eksekutif. Dia mengendalikan anggaran negara sekarang hampir 2.500 triliun. Dia menguasai birokrasi pemerintahan, dia mengendalikan militer kita hampir 500 juta, polisi kita hampir 500 juta. Dia memberikan izin, dia menyatakan perang, dia macam-macam kekuasaannya itu. Jadi yang kita uji ini raksasa. Tapi cara ngujinya ini ya, itu tadi ya mohon maaf ini. Yang tidak dipahami oleh KPU dan yang lain-lain. Nah karena itu saya kira menyesali apa yang sudah terjadi pada debat pertama Bang Karni. Mari kita usulkan pertama-tama usulan saya mau menyumbang soal-soal paradigmatik aja. Pertama-tama debat ini bukan soal presiden, bukan soal calon presiden, bukan soal Prabowo Sandi atau Jokowi Ma'ruf Amin. Debat ini juga bukan soal KPU. Debat ini adalah soal hak rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya. Karena itu perlindungan kepada rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya, itulah yang mengharuskan kita membuka selebar-lebarnya siapa yang akan menjadi presiden di negara kita ini gitu. Itu dasarnya sebetulnya mesti berangkatnya dari rakyat. Kalau saya mendengar tadi, mohon maaf terutama tadi saya baru mendengar karena saya mendengarnya dari KPU, saya mendengar juga dari BPN dan TKN yang ikut rapat itu, terutama tadi diulang oleh Pak Margarito, ini adalah calon pemimpin kita nggak boleh bikin malu mereka. Sebenarnya itu adalah anasir feodalisme yang berbahaya sekali. Kalau kita betul-betul mau membangun kultur demokrasi, maka justru fondasi inilah yang merusaknya. Kita harus berani untuk mengatakan dalam kultur demokrasi yang dipimpin dengan yang memimpin ini, prioritasnya yang dipimpin, keselamatan rakyat.
Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rakyat yang penting bukan soal pemimpin. Mau dia malu, mau dia KO itu urusan dia lah, ngapain dia berani maju. Kalau memang dia akan KO dan memang dia tidak cukup amunisi untuk bertarung, jangan jadi petarung di sini dong. Itu yang dulu kita protes. Saya termasuk Bung Fadli juga protes. Kenapa membatasi 20% dari awal? Biar tarung dong kita dari awal, Bung Effendi ini sampai judicial review dan sebagainya. Tarung dulu kita terbuka dari awal, sebab kita yang muda-muda ini juga ingin tarung juga untuk menguji apakah benar ini calon presidennya kuat. Kalau dia kuat, dia masuk di periode kedua, di putaran kedua. Nah itu kan persoalannya gitu. Nah jadi ini soal keselamatan rakyat. Ya itu udah lewat lah itu. Jadi itu yang saya kira yang penting soal rakyat ini gitu. Nah, tapi juga ada menarik apa yang dikatakan oleh Bung Margarito tadi. Saya khawatir ini ada persoalan kultural Bang Karni. Yang menganggap bahwa kita ini memang tidak mau melakukan ini. Karena debat itu kan seperti apa ya, adu data, adu falsafah, adu statistik, adu nalar secara terbuka gitu. Ini adalah tarung bebas. Kemarin waktu di Madura saya memakai kata debat tuh carok bagi orang Madura. Saya bilang orang-orang tuh pada senang ya. Karena rakyat tuh sebetulnya pengen lihat. Anda memang pengen menjadi bijaksana, tapi bijaksana dalam kebebasan waktu Anda. Anda ingin menahan diri, tapi menahan diri dalam kebebasan waktu Anda. Ketika Anda seharusnya bisa membunuh, Anda tidak mau membunuh dan memaafkan, itu juga ingin rakyat lihat kebesaran jiwa Anda. Tapi bukan dalam skema waktu semenit, 2 menit yang dipatok itu, sehingga kemudian tidak kelihatan seluruh senario yang ingin ditampilkan oleh calon kita. Nah jadi menurut saya, mari kita lompat atau mari kita memasuki demokrasi ini sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak nanti kita kembali kepada yang Bung Margarito lakukan, apa beliau ingin katakan, ya dengan perubahan amandemen konstitusi kembali kita bisa masuk ke situ. Tapi begitu Anda masuk ke demokrasi ya aturan mainnya begitu. Debat itu adalah medium pertarungan ide-ide dan gagasan yang besar-besar sehingga penonton dan rakyat ini melihat bahwa inilah yang sanggup menyelesaikan masalah bangsa. Bukan yang sanggup menghafal jawaban. Sebab menghafal jawaban itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan itu bukan soal yang penting bagi pemimpin. Pemimpin itu harus imajinatif dia. Saya sering mengatakan, Soekarno tidak membangun jalan dan jembatan secara fisik, tapi yang dia bangun adalah pikiran. Sehingga pikiranlah yang menyebabkan Indonesia bersatu. Karena pidatonya menyatukan kita. Yang menyatukan bangsa itu bukan jalan dan jembatan. Yang menyatukan bangsa adalah pikiran. Dan kita ingin presiden ini pikirannya yang keluar. Bukan proposalnya untuk bangun jalan dan jembatan saja. Karena itu tidak terlalu penting kalau pikirannya itu justru pecah. Secara ideologi tidak mantap, secara politik tidak mantap. Dan itu yang bisa memecah belah kita. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan Bang Karni, saya sebenarnya mengatakan ini dalam rangka menggugat kedua-duanya. Menurut saya, bangsa kita ini ada dalam dilema sekarang dengan 2 calon ini. Dan ini adalah kisi-kisi bagi calon ini menurut saya. Dilema inilah yang kalau bisa dipecahkan oleh keduanya, mereka akan dipilih oleh rakyat. Saya merasa dalam survei-survei yang ada itu, masyarakat sedang termobilisir untuk memutuskan salah satunya. Dan ini adalah waktu-waktu. Tetapi saya menganggap tesis besarnya adalah rakyat dalam dilema. Dilemanya gini, ada citra yang buruk tentang Pak Prabowo. Dianggapnya terlalu kuat, akan melampaui sistem, akan melanggar, akan diktator, karena dia backgroundnya militer, dia akan kejam, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu beliau sepertinya merasa harus menahan diri dalam soal itu. Pak Jokowi itu juga menghadapi dilema. Dia itu orang lemah. Ya, mohon maaf juga kita harus terbuka untuk mengatakan
sebenarnya juga pemahamannya tidak terlalu luas tentang negara. Skala dari kerja bernegara itu dia tidak terbiasa. Dan sebenarnya kalau saya jadi Pak Prabowo, Prabowo nggak bisa di-challenge dalam soal skala negara. Karena dia pejabat negara, pejabat pusat. Pak Jokowi pejabat daerah. Sebenarnya kalau di sisi skala, Prabowo dari awal skala. Bapaknya menteri, ya kan dia menjadi jenderal dan Kopassus, Pangkostrat dan sebagainya. Sekarang dia membuat partai yang mempromosi para pejabat, termasuk mempromosi Pak Jokowi, mempromosi Ahok dan sebagainya. Jadi skalanya saya merasa harusnya Pak Prabowo nggak bisa di-challenge. Tapi orang ini nggak berani keluar dua-duanya dari dilema ini. Saya ingin mendorong pertarungan terbuka ini supaya dilema ini diakhiri dan dia yang akan menang. Prabowo harus menunjukkan kepada semua orang bahwa tuduhan-tuduhan kepada dia bisa jawab. Dia mengerti sistem. Dia mengerti tidak akan melampaui sistem. Ini negara demokrasi sudah ada dan kuat. Ada DPR kuat, ada legislatif yang kuat, ada judikatif yang independen. Pak Jokowi juga demikian. Harus keluar dari image bahwa dia itu karena kelemahannya dia dikelilingi oleh orang-orang yang akhirnya memimpinnya orang-orang. Dianya tidak mengerti, tapi orang-orang di sekitarnya yang menyetir. Nah dia harus keluar dari sini. Tarung ini yang ingin kita lihat. Saya kira waktu ada habis. Ini yang kita ingin tonton gitu.